Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di uh, mata pelajaran untuk penelitian. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai hakikat karya tulis ya. Hakikat karya tulis di mana kalian sudah belajar bahwa karya tulis ilmiah itu adalah investigasi mendalam mengenai suatu permasalahan ya. Dengan tujuan kita bisa mencari sebuah solusi yang diharapkan menyelesaikan masalah. Dalam menulis karya tulis tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan agar tulis kita tidak berat, karena kalau memikirkan penelitian secara utuh kita akan, kalau tidak terbiasa, akan terasa sangat berat ya, karena penelitian itu ditulis secara terperinci hingga pembahasan. Sekarang kita akan mulai memasuki mengenai penyusunan, bagaimana menyusun pendahuluan dari penelitian. Ini saya sudah membuatkan slide tuh. Jadi slide kita hari ini akan membahas mengenai penyusunan pendahuluan dari penelitian. Tujuan dari slide ini adalah kita dapat menyusun bagian-bagian pada pendahuluan dengan cara metodologi menelaah kisi-kisi dari bagian dari pendahuluan. Sebagai hasilnya, kita nanti akan menghasilkan sebuah tabel atau matrik yang dapat kita jadikan acuan dalam penyusunan. Sehingga kesimpulannya, dengan bantuan atau panduan dari tabel, kita dapat menyusun pendahuluan dengan mudah ya. Pendahuluan itu adalah bab yang penting dari penelitian karena dia merupakan tonggak awal dari penelitian. Jadi dalam pendahuluan pembaca akan dikenalkan mengapa penelitian kita itu penting ya. Sehingga dari situ akan tergambar gambaran besar dari penelitian kita. Kalau penelitian kita sudah bagus di sisi pendahuluan, maka artinya penelitian kita itu layak untuk dikerjakan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu motivasi ya, atau dasar kenapa itu dilakukan. Isi dari pendahuluan itu pertama latar belakang ya. Belakang itu merupakan titik tolak untuk memberikan pemahaman pada pembaca ya, mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Ini gambaran besarnya. Dari informasi latar belakang nanti akan terkristal atau terekstrak lagi rumusan masalah yang ingin diselesaikan di dalam latar belakang. Jadi latar belakang itu biasanya berisi idealisme dari teori untuk kemudian kita benturkan dengan realita di lapangan. Karena ada perbedaan antara teori dan kenyataan, maka disitulah rumusan masalah itu muncul. Tujuan dari kan tidak lain adalah replika dari masalah, cuma intinya adalah tentu saja tujuan menjawab persoalan-persoalan yang rumusan masalah. Terus bagian utara berisi deskripsi tentang
dampak yang dihasilkan dengan terjawabnya masalah. Sebenarnya rumusan masalah, tujuan, dan manfaat itu sebenarnya satu rangkaian saja, cuma dipecah-pecah lagi menjadi 3 bagian yang lain. Sebenarnya itu satu kesatuan yang sama ya. Baik, kita mulai dari latar belakang ya. Latar belakang itu merupakan penyebab kemunculan. Dari mana masalah timbul? Masalah muncul ketika ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan yang terjadi sesungguhnya. Dengan adanya kesenjangan itu, kita dapat mengisi gap itu sebenarnya, mendekatkan antara realita dan teori. Lalu, di sini jelas lagi terdapat 2 kesenjangan yang bisa kita garap ya. Pertama, kesenjangan teoritis, kedua, kesenjangan praktis. Kesenjangan teoritis merupakan kajian mengenai teoritis sebuah ilmu ya. Misalkan dalam matematika ada pembahasan mengenai pencarian luas segitiga misalkan ya, yang awalnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, dari situ kemudian ada pikiran bagaimana kalau yang diketahui hanya 2 sisi yang bersisian dan sebuah sudut. Bisakah ada rumusan yang lebih baru dari rumus luas segitiga itu, misalnya dari lanjutan teoritis. Atau di dalam ilmu kimia misalkan bagaimana menemukan rumus atau unsur untuk melengkapi periodik, misalnya seperti itu. Yang kedua, kesenjangan praktis misalnya. Kesenjangan praktis itu tidak lain adalah penerapan teori dari sebuah ilmu terhadap masalah di lapangan. Misalkan di matematika ada namanya teori bilangan ya, teori bilangan. Awalnya teori bilangan penerapannya zaman dulu nggak ada. Setelah ditemukannya komputer, orang berpikir bagaimana informasi yang kita kirim lewat komputer itu dikodekan lagi oleh teori bilangan. Bagaimana menerapkan teori itu mengubah informasi menjadi kode, misalkan seperti itu. Atau di dalam transportasi, kalian tentu tidak asing dengan Google Map ya. Di dalam Google Map, dari suatu titik ke titik lain tentu terdapat banyak kemungkinan cara ya mencapainya, tetapi matematika ingin kita bagaimana memperoleh cara terpendek dari 2 buah wilayah. Nah, di situ bisa dikerjakan penerapan ya. Jadi kalau kesenjangan teoritis itu berupa kajian pustaka, kalau kesenjangan praktis itu penerapan teori terhadap masalah di lapangan. Lebih lanjut lagi, mencarikan beberapa teori pengalaman dan pengalaman terkait dengan peneliti. Jadi, yang termuat dalam latar belakang itu ada teori sedikit ya, agar pembaca tidak begitu asing kita sampaikan. Terus di dalam latar belakang juga mengemuat alasan-alasan mengapa masalah kita itu penting dan bermanfaat, sehingga pembaca lebih tertarik dan mungkin lebih jauh bisa ikut terlibat melanjutkan penelitian kita.
dari kajian susun latar belakang tadi, maka kita akan bisa menunjukkan 4 poin hal yang harus termuat dalam belakang. Pertama, penjelasan tentang topik yang berkaitan dengan masalah, teori ya. Terus kedua, paparan tentang kondisi di lapangan, bisa berupa data atau hasil mengenai penelitian terkait masalah. Ketiga, paparan tentang kondisi ideal atau cita-cita yang ingin dicapai. Keempat, usaha atau solusi dalam rangka mengatasi kesenjangan antara dan kenyataan. Jadi 4 poin ini secara umum akan termuat dalam latar belakang. Meskipun tidak sama persis seperti ini, mungkin urutannya saja yang berbeda. Coba kita lanjut. Berikutnya kita akan menyusun sebuah template atau tabel bagaimana kita bisa menyusun dengan baik latar belakang. Di sini saya mengajukan sebuah masalah, misalkan topik masalah yang akan dianggap jadi judul adalah kepadatan transportasi di wilayah Jember. Ini adalah topik transportasi yang bisa diselesaikan secara matematika ya. Kalian bisa mengangkat topik-topik yang lain. Terus dari sini kita susun sebuah latar belakang ya. Sebuah latar belakang. Pertama, saya mengajukan 4 unsur tadi ke dalam tabel. Pertama, teori sikap mengenai transportasi. Terus kondisi lapangan berupa masalah kemacetan. Ketiga, teori tentang kondisi ideal transportasi. Terus keempat, metode atau teori di matematika yang dapat diterapkan pada masalah kemacetan transportasi. Jadi sudah saya sesuaikan dengan ini. Jadi yang keempat, usaha atau solusi itu menjadi metode di matematika yang bisa diterapkan. Jadi 4 poin ini adalah representasi dari 4 unsur item yang harus termuat dalam latar belakang. Saya ajari bagaimana mencari sumber di matematika ya. Misalkan teori singkat mengenai transportasi. Kalian coba di Google ya. Saya agak berat di sini. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan Google untuk mencari literatur ya.
kita lanjutkan. Komputer saya sempat nge-lag ya. Misalkan ini tadi sudah saya lihat dengan Google ya. Sekarang kita mencari tahu bagaimana kondisi lapangan berupa kemacetan, masalah kemacetan. Misalkan gini. Tipe file yang PDF ya, agar hasil yang dimunculkan adalah bagian besar paper-paper dari internet. Kita kumpulkan aja dulu ya. Kita lihat. Banyak hal yang bisa kita tulis dan menggunakan ekonomi dari kemacetan ya, dan sebagainya, sebab penyebabnya ya, bisa kita, kalau sumber ini sesuai maka kita masukkan ke tabel kita ya, linknya kita copy, taruh sini ya. Ini bisa kita klik lagi ya, kan kemacetan. Nah, misalkan ini kita tertarik ya. Eprin UNY, oh belum ada ya. Eprin UNY misalkan kita ambil. Misalkan kali kita cocok dengan, kita masukkan ke dalam daftar apa namanya, list kita ya. Caranya ya properti aja, kita copy linknya ya, agar nanti bisa dilacak lagi. Misalkan dirasa cukup, berikutnya kita cari mengenai teori kondisi ideal transportasi. Kata file type PDF, lontar UIACID, coba ada nggak? Oh ada ya, di sini sudah ada. Copy aja mungkin ya, berarti masuk sini juga boleh.
misalkan ini jadi memang kuncinya kita banyak membaca sebelum kita bisa menulis dengan baik ya. Wah, ini ada kriteria umum. Nah, ini cocok ya. Setiap saat tersedia. Jangan tepat waktu. Waktu total singkat. Wah, ini file sedikit berjalan, tidak perlu berpindah kendaraan. Wah, ini cocok. Wah, ternyata matematika juga ya. Wah, ada statistiknya juga. Jadi ini judulnya kira-kira. Wah, nggak ada judulnya ya. Wah, ini agak repot kalau masuk dapus ya, kalau nggak ada judulnya. Ya mungkin ini bisa dijadikan sumber ya. Ini. Oke. Ya boleh lah. Jadi yang tadi ini ya. Ini belum menyusunnya, masih mengumpulkan bahan ya, mengumpulkan bahan teori file. Jurnal. Wah, iya. Oh ya betul ya. Terus terakhir metodologi teori di matematika. Kebetulan saya agak ngerti ini. Misalkan kita nggak ngerti, kita ketik aja ya penerapan matematika untuk transportasi misalkan ya. Wah, ini ternyata ada ya. Wah, kita tinggal pilih mana yang kita bisa kerjakan. Ternyata matematika juga bisa diterapkan untuk transportasi. Jadi sekarang lebih mudah karena sumber bisa kita cari banyak di internet. Ini tadi ya, coba kita buka. Masih update PDF saya. Misalkan ini cocok, ya kita masukkan address-nya ya, address-nya. Address-nya taruh di kita klik bisa nggak ya? Iya, ya kan? Ternyata bisa ya. Oke. Misalkan tambah lagi penerapan vektor oleh transportasi. Ditambah lagi banyak ya. Penerapan gerak transportasi. Wah, ini ada juga ya.
menyusun paragraf, ide paragraf ya. Ide paragraf. Ide paragraf dari sumber-sumber yang ada pada pustaka. Sehingga kalau ini disatukan akan membentuk sebuah latar belakang yang komprehensif ya. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalian saya minta untuk membuat seperti ini juga ya. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.